Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini langsung aja ya, gue mau bahas soal konflik antara Kamboja sama Thailand nih. Konfliknya gimana? Ayo kita bahas. Pemirsa, konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Nah, konflik Thailand sama Kamboja ini sebenarnya udah ada dari sejak lama ya, udah lama banget deh. Dari tahun 1962 atau tahun 1963 lah, sekitaran itulah, udah lama banget. Jadi sengketa antara Kamboja sama Thailand ini, itu sebenarnya sengketa perbatasan atau wilayah nih. Nah, wilayah yang jadi sengketa itu adalah wilayah di sekitar Candi Pravihar. Nah, Candi Pravihar ini, dia tuh lokasinya ada di puncak tebing dari sisi Kamboja, tapi aksesnya itu lebih aksesibel dari Thailand. Jadi, mulai dari tuh konflik perebutan wilayah antara Kamboja dan Thailand. Nah, menariknya, si Mahkamah Internasional pada tahun 1962 atau 63 itu memutuskan bahwa Candi Pravihar ini itu adalah wilayahnya Kamboja. Tapi si Thailand itu nggak terima. Karena apa? Karena dulu Kamboja itu adalah jajahannya Prancis, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengetok palu atau memutuskan hal itu dari peta yang dibuat oleh Prancis. Jadi warga Thailand merasa ini dari Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Internasional itu ada keberpihakan ke negara Kamboja. Nah, konflik itu sudah ada atau sudah dimulai dari sejak tahun 1900-an. Kemudian setelah diketok palu oleh Mahkamah Internasional dan warga negara Thailand tidak terima, itu tuh jadinya anyep aja gitu. Setelah berangsur-angsur bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 2000 antara Kamboja sama Thailand itu bikin MOU. MOU-nya isinya pada intinya mereka itu menyatakan seperti ini nih, bahwa perbatasan atau wilayah-wilayah konflik itu belum bisa diputuskan itu punya siapa, dan mungkin akan diputuskan di kemudian hari. Cuman dari tahun 2000 sampai sekarang itu nggak ada keputusan dari Kamboja ataupun dari Thailand, makanya masih ada konflik sampai sekarang. Dan sebenarnya MOU itu menyatakan juga nggak boleh ada yang ngeklaim nih si bagian wilayah yang menjadi konflik. Tapi pada tahun 2008 Kamboja itu mulai mengklaim bahwa tanah tersebut nih atau area perbatasan atau si Candi Pravihar itu diklaim sama Kamboja sebagai warisan dunia dan didaftarin sama Kamboja di UNESCO pada tahun 2008. Ini yang bikin jadi Thailand tuh pecah, marah, sedangkan MOU-nya nggak bilang gitu. Jadi ada produk, secara hukumnya itu ada produk Mahkamah Internasional, ada MOU juga. Jadi Mahkamah Internasional bilang apa, MOU-nya bilang apa. Jadi udah beda secara diplomatis gitu. Terus di 2008 si Kamboja daftarin si Pravihar ini menjadi warisan dunia dan daftarin ke UNESCO. Ya warga Thailand pasti marah lah karena ini juga belum selesai urusannya. Nah, konflik berangsur-angsur, akhirnya puncaknya tuh kemarin. Besar jumlah korban tewas dalam perang Thailand dan Kamboja hingga kini mencapai total 16 orang yang merupakan 15 orang warga Thailand dan 1 warga Kamboja. Tanggal 24 Juli tahun 2005. Nah, awalnya ini, kalau gue baca-baca dari berita, itu awalnya adalah Kamboja itu meletakkan ranjau darat di sekitar perbatasan wilayah yang saat ini terjadi konflik. Nah, ranjau darat ini memakan korban. Korbannya itu tentara Thailand. Tentara Thailand ini kena ranjau darat hingga ada tentara yang diamputasi kakinya. Kebayang nggak? Ya pasti marah dong. Nah, akhirnya karena ada ranjau darat yang tiba-tiba dipasang sama Kamboja, tentara Thailand datang nih menemui orang-orang Kamboja ini atau tentara-tentara Kamboja ini. Mereka ini mencoba untuk mendiskusikan atau mengajak bicara lah. Pokoknya jangan sampai terjadi perang. Nah, alih-alih selesai diskusi, Kamboja itu malah ngirimin rudal. Dia ngirimin rudal ke Thailand. Kalau misalkan ada videonya nih ya, video tuh rudal dilepasin banyak banget dari Kamboja ke Thailand. Nah, kalau dari Thailand sendiri, rudal itu sebenarnya ditargetin ke rumah sakit. Lo kebayang nggak kalau misalnya perang, setahu gue perang di Gaza aja nggak ada deh yang rudal atau misilnya ditargetinnya rumah sakit. Nah, cuman sayangnya tuh malah set rudalnya tuh nggak kena ke rumah sakit, tapi ke tempat sipil lain deh di Thailand. Nah, ya karena di rudal negaranya, negara Thailand nggak tinggal diem dong. Setelah negara Thailand dirudal oleh Kamboja, negara Thailand itu mengirimkan jet F-16.
ke Kamboja untuk ya dia menyerang balik dan untuk mempertahankan kedaulatan negara Thailand sendiri nih. Nah, perang terjadi deh antara Kamboja sama Thailand. Si Kamboja ngirim rudal, Thailand ngirim F-16 ke sana. Masing-masing ingin mempertahankan kedaulatan negaranya. Dan versi ceritanya itu beda-beda ya. Kalau misalkan dari Kamboja tuh ngeklaim bahwa ya Thailand dulu yang ngirimin F-16 ke kita. Tapi versinya negara Thailand adalah si Kamboja dulu nih yang ngerudal. Cuman menurut gue sih agak nggak make sense ya kalau misalnya Thailand ngirimin F-16 duluan gitu. Sedangkan karena F-16 tuh pesawat perang kan. Dan lebih make sense kalau ceritanya ya Kamboja ngerudal, karena lo ngerudal gue ya gue kirimin F-16 ke lo. Karena apa? Karena teknologi Thailand itu lebih maju daripada teknologi Kamboja. Sebenarnya kalau gue ngerasa kalau perang, Thailand mempunyai kekuatan perang yang lebih mumpuni ya daripada Kamboja. Kalau menurut gue gitu. Tapi gue ngapain sih perang ini itu berkepanjangan. Ya gue pengennya udah ada aja solusi dari kedua belah pihak, dari negara Kamboja apa atau dari negara Thailand apa. Jadi bisa saling berdamai. Nah, kita masuk ke hukum internasionalnya nih sekarang. Kalau misalnya merujuk keterangan dari atau ceritanya Thailand nih, dia dirudal sama Kamboja terus dia kirimin F-16, secara aturan internasionalnya itu diperbolehkan karena dua-duanya adalah peserta dari Piagam PBB. Piagam PBB sendiri itu diatur di pasal 51 atau artikel 51 yang bunyinya itu sebagai berikut. Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collectively self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. Jadi kalau misalnya Kamboja ngerudal Thailand dan Thailand kirim F-16 ke sana untuk mempertahankan kedaulatannya, Thailand itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar United Nations atau tidak melanggar Piagam PBB. Dia itu sudah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, gimana kalau ceritanya kebalik? Kalau ceritanya kebalik ya artinya melanggar. Cuman agak nggak make sense aja buat gue kalau misalnya Thailand nyerang duluan sih. Meskipun ini konfliknya udah lama banget ya terjadinya antara Kamboja sama Thailand. Tapi mungkin puncaknya tuh baru kemarin gitu. Jadi apa yang dilakukan Thailand kalau misalnya negara kita diserang, ya pasti kita akan lawan balik. Dan dalam wawancaranya, Perdana Menteri Thailand atau Perdana Menterinya Kamboja itu mengedepankan untuk melakukan perdamaian dahulu. Tapi mereka juga menyatakan kalau memang perdamaian itu tidak bisa terjadi, maka mereka siap untuk perang. Ya gue berharap sih dari konflik Thailand sama Kamboja itu nggak nyampe perang kayak gini, atau misalnya skalanya lebih besar daripada ini. Gue pengennya dua negara tersebut damai dan bisa selesai, karena sekarang orang-orang Thailand di Kamboja itu dihimbau untuk balik ke Thailand dan juga sebaliknya yang ada di Thailand itu dihimbau kembali ke Kamboja karena ya lagi konflik negaranya gitu. Ya sebenarnya banyak faktor juga sih kalau misalnya Thailand nggak suka sama negara Kamboja. Bahkan gue yang orang Indonesia juga bukan nggak suka sama negaranya sih, cuman terlalu banyak perusahaan scam, gambling online atau judi online. Terus ada juga yang TPPO itu berasal dari perusahaan-perusahaan atau yang beralamat di Kamboja sana. Jadi ya mungkin gue pengen mengkritisi juga sih kalau kok bisa di negara lo ada perusahaan judi online, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, terus juga yang jual-jual ginjal itu kok bisa ada di sana. Dan pemerintah diem aja, dan perusahaan itu gede semua, perusahaannya besar sekali. Kenapa pemerintahan Kamboja diem aja? Ada banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Jadi dari Thailand sendiri mungkin juga ada kekesalan kalau warganya ada yang diculik atau dibawa jadi korban TPPO atau dipaksa bekerja di perusahaan scamming, ya lain-lain lah. Karena waktu itu juga ada kasus Thailand sama Kamboja, ada perusahaan scamming gitu di perbatasan. Kasusnya waktu itu di perbatasan itu tentara Thailand itu nunggu di perbatasan, dan karena Thailand tahu nih ada perusahaan scam, tapi karena ada perbatasan dia nggak bisa nyebrang. Akhirnya karena Kamboja waktu itu masih butuh listrik dari Thailand, listriknya itu dimatiin sehingga semua perusahaan itu nggak bisa beroperasi saat itu, dan karyawan-karyawannya itu bisa kabur keluar untuk karena ada air sama listrik kan, mereka keluar kocar-kacir dan masuk perbatasan Thailand. Nah ketika masuk perbatasan Thailand itu karyawan-karyawan atau korban-korban yang bekerja di perusahaan scamming maupun korban yang mau jadi TPPO itu jadi selamat karena diselamatin sama negara Thailand. Ya itu aja sih dari gua. Kalau kalian suka sama video gua, please like, comment, and subscribe. Gua Ricky Ramoti, see you next video.